Firman Tuhan yang diterapkan seperti yang kita lihat kemarin tidak hanya memberikan kemenangan atas dosa. Ia juga merupakan senjata yang ditetapkan secara ilahi yang memberikan kemenangan atas Satan sendiri. Rasul Paulus memerintahkan dalam surat Efesus 6 ayat yang ke-17, dan terimalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah senjata yang sangat diperlukan dalam peperangan Kristiani. Semua perlengkapan perang Kristiani lainnya yang tercantum dalam surat Efesus 6, ikat pinggang, pelindung dada, kasut, perisai, dan ketopong, dimaksudkan untuk pertahanan. Satu-satunya senjata penyerang adalah pedang roh, firman Tuhan. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang firman Tuhan dan bagaimana mempergunakannya, seorang Kristen tidak punya senjata penyerang. Tidak ada senjata yang dapat dipergunakannya untuk menyerang Satan dan kuasa-kuasa kegelapan dan mengusir mereka. Mengingat hal ini, tidaklah mengherankan bahwa Satan di sepanjang sejarah gereja Kristen telah menggunakan segala macam cara dan perangkat yang ada dalam kekuasaannya untuk membuat orang Kristen tidak mengetahui hakikat, otoritas, dan kuasa firman Tuhan yang sejati. Dalam penggunaan firman Tuhan sebagai senjata, Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah contoh utama setiap orang Kristen. Satan mendatangkan 3 pencobaan utama terhadap Yesus, dan Yesus menghadapi dan mengalahkan setiap pencobaan Satan dengan senjata yang sama, pedang firman Tuhan yang tertulis. Bisa Anda lihat dalam Lukas 4 ayat 1 sampai ke-13. Karena dalam setiap kasus Tuhan Yesus memulai jawabannya dengan kata-kata, "Ada tertulis," dan kemudian mengutip langsung dari kitab suci. Kita melihat dalam Lukas yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab dia, yaitu Satan, dan berkata, "Ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman Tuhan." Kita lihat ayat yang ke-8 dari Lukas pasal yang keempat. Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Menyingkirlah ke belakangku, Satan, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau akan melayani." Kita lihat ayat yang ke-12. Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Telah difirmankan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk menggunakan
firman Tuhan yang hidup sebagai senjata penyerang seperti Engkau di saat-saat pencobaan dan tekanan. Tolong buatlah aku peka terhadap Roh Kudus-Mu, sehingga aku dapat dengan keyakinan, dengan mantap, penuh kasih, dan dengan hikmat menggunakan pedang roh firman-Mu. Amin.